Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dan kualitas kurikulum. Sebelum saya menjelaskan atau mempresentasikan, perkenalkan nama saya Nizam Faiz Ghazali dari kelas 3F PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama yaitu ada prinsip dasar kurikulum. Prinsip dasar kurikulum ini terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Di dalam prinsip umum itu terdapat relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, atau efisiensi. Sedangkan prinsip khusus yaitu ada tujuan pendidikan, isi, proses pembelajaran, media alat belajar, dan kegiatan penilaian. Oke, yang pertama prinsip umum. Prinsip umum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan. Yang kedua yaitu ada prinsip umum fleksibilitas. Kurikulum harus dapat dipersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain. Sedangkan yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan. Sedangkan yang keempat, prinsip praktis atau efisiensi, yaitu kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana dan biayanya murah. Sedangkan yang terakhir yaitu efektivitas, berkenaan dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk siswa. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan alat media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian alat. Oke, selanjutnya 3 tipe kurikulum organisasi. Yang pertama, sparted subject curriculum, yaitu memuat sejumlah mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua, correlate curriculum, atau memuat sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau berhubungan dengan keterampilan yang lain. Dan yang ketiga, integrate curriculum, atau adanya keterpaduan semua komponen-komponen kurikulum. Oke, slide yang terakhir yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut S. Nasution. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Yang kedua memilih bahan pelajaran. Yang ketiga menentukan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir membuat alat penilaian. Oke, itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.